kabar anak-anak? Masih bersama Bapak dalam pelajaran mobil listrik. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mobil hybrid atau yang biasa kita sebut sebagai kendaraan dengan dua mesin, yaitu mesin listrik dan juga mesin konvensional. Baiklah, sebelum kita membahas tentang mobil hybrid, alangkah baiknya kita mengulang sedikit tentang pembahasan mobil listrik yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Secara sederhananya, keuntungan dari mobil listrik itu yaitu pertama dari segi baterai, dapat dicas dimanapun, bahkan sampai di rumah ataupun di tempat lain yang memungkinkan untuk mengecas. Kemudian yang keduanya dari segi perawatan, karena komponennya lebih sedikit, maka perawatan akan lebih mudah dan lebih murah. Kemudian dari segi suara pun akan lebih senyap. Dan selanjutnya dari keuntungan dari segi energi juga dapat lebih ramah lingkungan, lebih rendah pemakaian energi untuk dibandingkan energi bahan bakar. Kemudian dari segi kecepatan, torsinya pun bisa lebih cepat atau bisa lebih baik dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Di samping kelebihan yang dimiliki mobil listrik itu, ada pun beberapa kekurangan. Kemudian bagaimanakah cara kerja mobil hybrid? Bisa kita lihat pada video berikut. Berikut merupakan gambaran atau sistem kerja dari kendaraan hibrid. Berikut merupakan gambaran atau rangkaian kerja pada mesin hibrid yang merupakan gabungan antara mesin bensin atau diesel dan mesin motor dari baterai. Gabungan tersebut yang dinamakan adalah mesin hibrid. Di sini ada engine yang disebutkan merupakan mesin yang terdiri dari mesin bensin atau diesel. Dan selanjutnya berikut ini adalah mesin motor yang merupakan penggeraknya energi yang dihasilkan dari baterai. Dalam motor tersebut ada generator compact unit yang berfungsi untuk mengefisiensikan tenaga dan serta memaksimalkan putaran untuk tenaga yang dibutuhkan dalam kendaraan tersebut. Dan di sini merupakan power strip yang merupakan seperti kopling ataupun rotor yang berfungsi untuk menggerakkan putaran mesin untuk melaju sesuai kebutuhan yang diinginkan pada motor tersebut. Dan ini merupakan otak dari motor hibrid tersebut yang disebut dengan power control unit, berfungsi untuk memerintahkan ketika kendaraan melaju dengan sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Dan di sini merupakan baterai untuk menyimpan energi dan menyalurkan energi pada mesin rotor tersebut. Pada kali ini mobil diambil dari video Toyota yang merupakan inovasi dari sebuah untuk menciptakan mobil hibrid. Dalam sistem kerja motor hibrid ini tersebut, ketika mobil berhenti maka semua energi akan berhenti juga, dan ketika mobil mulai berjalan dengan pelan yang dihasilkan maka kendaraan tersebut hanya menggunakan motor hibrid untuk menjalankan mobil tersebut. Pada saat ini kondisi mesin bensin tidak berfungsi, kendaraan melaju hanya menggunakan mesin motor yang dihasilkan dari baterai tersebut. Ketika mesin mulai melaju kencang, maka mesin bensin mulai bekerja. Pada saat seperti ini, penggabungan mesin motor dan mesin bensin digabungkan, maka akan menjadi power yang begitu besar sehingga akselerasi kendaraan tersebut menjadi lebih kencang. Dan ketika
kendaraan tersebut melaju normal, maka akan terjadi deklarasi atau yang disebut dengan energi recovery. Nah, energi recovery tersebut akan membalikkan atau mengisi kembali untuk mengecas baterai tersebut. Demikianlah sistem kendaraan pada motor hibrid. Setelah kita memahami cara kerja mobil listrik, selanjutnya pada video ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis mobil listrik. Dan secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu plug-in electric vehicle atau yang disebut PHEV, dan juga yang keduanya HEV atau hybrid electric vehicle. Nah, kedua macam mobil hybrid ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu dari segi tenaga mesin yang digunakan, juga dari segi pengisian bahan bakar atau energinya, juga dari segi cara kerjanya. Silakan perhatikan video ini baik-baik untuk memahami perbedaan dari kedua macam mobil hybrid tersebut. Pada video ini pun kita bisa melihat beberapa macam mobil hybrid yang ada di Indonesia, dan pemerintah pun sudah mendukung dengan pengadaan mobil hybrid ini, terutama juga sudah melengkapi beratus-ratus stasiun penyedia untuk pengisian sumber daya listriknya. Silakan perhatikan baik-baik video ini, karena di sini sudah digambarkan 3 macam jenis mobil hybrid, yang salah satunya sekarang sudah lebih sering digunakan, yaitu mobil hybrid tipe plug-in atau tipe PHEV. Secara singkatnya dapat dijelaskan tipe HEV yaitu tipe mobil hybrid yang tidak memiliki steker tambahan atau plug-in untuk mengecas sumber daya listriknya. Namun tipe ini dapat lebih baik secara efisiensi dibandingkan tipe mobil hybrid lainnya. Kemudian tipe yang keduanya tipe PHEV, yaitu memiliki plug-in atau steker tambahan. Untuk tipe PHEV ini juga dapat memberikan sumber pengecasan lain dari alternator dan juga dari energi listrik dari luar atau yang biasa disebut PHEV atau plug-in hybrid. Nah, berikut ini ditampilkan contoh salah satu mesin pengisian listrik untuk kendaraan hybrid ini, atau yang biasa disebut juga SPLU. Dalam bahasa lainnya ada yang menyingkatnya dengan EVSE atau Electric Vehicle Supply Equipment. Jadi secara lengkapnya di sini jenis EVSE yang umumnya terdiri dari dua macam, yaitu dengan tegangan 120 volt dan juga satu lagi dengan tegangan mendekati 220 sampai 240 volt. Pengecasannya juga berbeda, yaitu jika tegangan 120 volt maka dia akan mengecas bisa lebih singkat, namun dia berkendaranya hanya sampai sekitar 5 mil saja. Namun jika dipakai tegangan yang lebih besar, mendekati 230 atau 240 volt, maka dapat mencapai jarak tempuh yang lebih jauh, bahkan sampai sekitar 60 mil. Ada juga jenis lain dari EVSE, yaitu jenis arus DC dengan tegangan 480 volt. Namun di Indonesia masih jarang digunakan. Kemudian jenis lainnya yaitu dengan mengecas secara wireless. Dan ini pun masih belum terdapat banyak di dunia karena masih terbatas untuk mesin-mesin mobil Eropa.
Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan dari video ini? Nah, jika kalian belum paham, silakan belajar lagi dan juga bisa mencari-cari materi pendukung lainnya dari internet ataupun dari buku. Setelah itu, kalian dapat mengikuti kuis yang ada di video ini. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan kuis dari akhir video ini, maka sekarang jangan lupa Bapak minta kalian untuk like, subscribe, dan juga share video ini kepada teman yang lain. Jangan sungkan untuk memberikan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.